Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bondan Rifki Rifai dari kelas 2D Ilmu Komunikasi UIN Suskariau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara menerapkan retorika dalam berdakwah. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara menerapkan retorika dalam berdakwah, kita harus mengetahui dulu pengertian dan tujuan dari retorika itu sendiri. Yang pertama yaitu pengertian retorika. Kata retorika yaitu keterampilan berbahasa secara efektif, studi pemakaian bahasa secara efektif dalam karang-mengarang dan seni berpidato yang muluk-muluk dan bombastis. Dalam arti sempit, retorika adalah bagaimana seseorang menggunakan tutur bahasa yang baik dan jelas agar dapat mempengaruhi orang lain dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam menggunakan retorika dibutuhkan kepandaian berbicara. Kepandaian berbicara itu mengenai menjelaskan, mengungkapkan, dan menuturkan apa yang terdapat di dalam pikiran dan perasaan kita. Setiap manusia telah diberikan anugerah untuk pandai berbicara. Pandai berbicara merupakan warisan biologis dari kedua orang tua yang bersifat genetis dan otomatis. Pandai berbicara adalah proses pembelajaran dari lingkungan dan masyarakat. Nah, itulah sedikit tentang pengertian retorika. Selanjutnya itu tentang tujuan dari retorika itu sendiri. Retorika sebagai ilmu yang berdiri sendiri dikatakan bahwa tujuannya adalah persuasi. Maksud dari persuasi di sini adalah yakinnya penanggap tutur akan gagasan topik si penutur. Persuasi adalah suatu seni verbal yang bertujuan agar dapat meyakinkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki pembicara pada waktu ini dan pada waktu yang akan datang. Sedangkan menurut Erwin P. Bettinghaus, persuasi merupakan suatu usaha yang tidak disadari untuk merubah sikap, kepercayaan, atau perilaku orang melalui transmisi pesan. Nah, itulah tadi tujuan dari retorika. Selanjutnya yaitu penerapan retorika dalam berdakwah. Dalam buku Retorika Modern menyebutkan beberapa prinsip berpidato retorika, yakni yang pertama, penguasaan secara efektif sejumlah kosakata. Kemudian yang kedua, penguasaan kaidah-kaidah ketataan bahasa. Yang ketiga yaitu penguasaan gaya bahasa dan menciptakan gaya bahasa yang baru dan menarik. Kemudian yang keempat yaitu kemampuan penalaran yang baik. Dalam konteks ini sebuah pepatah Cina mengatakan orang yang menembak banyak belum tentu seorang penembak yang baik. Orang yang berbicara banyak belum tentu seseorang yang pandai berbicara. Kesanggupan dan keterampilan untuk menguasai seni berbicara ini dapat dicapai dengan cara mencontoh para tokoh-tokoh yang terkenal, dengan mempelajari dan menerapkan hukum-hukum retorika, dan dengan latihan yang teratur. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memperhatikan tahapan-tahapan berikut. Tahapan yang pertama yaitu tahapan innovation, penemuan. Pada tahap ini, pembicara menggali topik dan meneliti khalayak untuk mengetahui metode persuasi yang paling tepat. Kemudian tahap yang kedua, disposito, penyusunan. Pada tahap ini, pembicara menyusun atau mengorganisasikan pesan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu elocution, gaya. Pada tahap ini, pembicara memilih kata-kata dan menggunakan bahasa yang tepat untuk mengemas pesannya. Tahap yang keempat yaitu pronunciation, penyampaian. Pada tahap ini pembicara menyampaikan pesannya secara lisan. Nah, pada tahap ini acting juga diperlukan untuk mempengaruhi audiens. Itulah tadi penyampaian saya tentang menerapkan retorika dalam berdakwah. Cukup sekian video saya kali ini. Saya Bondan Rifki Rifai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.